And a fucking brown. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. By the way, Om mau nanya deh, kalian pernah nggak sih bertemu dengan guru yang sangat tegas saat sekolah yang mungkin menyebut beliau sebagai guru killer? Tapi ya biasanya guru seperti ini menyayangi muridnya karena mendidik secara tegas. Namun apa jadinya jika secara harfiah ada seorang guru killer yang benar-benar membunuh? Well, skenario ini kurang lebih akan tergambar pada sebuah film thriller asal Jepang berjudul Lesson of the Evil yang dirilis pada tahun 2012 dan merupakan adaptasi manga berjudul Aku no Kyoken karya Yusuke Keishi dan digadang memiliki konsep yang sama dengan karya Kinji Fukasaku berjudul Battle Royale. Singkatnya, film ini berkisah tentang seorang guru bahasa Inggris yang baik hati serta disayangi oleh muridnya. Namun faktanya, guru ini memiliki masa lalu yang kelam, yang antisosial serta tak berperasaan. Seakan-akan sejak kecil memang terlahir untuk menjadi seorang psikopat. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan sepasang orang tua yang nampak kecewa dan kesal atas perilaku anaknya karena kerap berbuat onar. Mereka pun hendak mengusir sang anak sebagai hukuman. Namun tanpa diduga, sang anak malah menuju kamar orang tuanya sembari membawa sebilah pisau sehingga mengejutkan ibunya. Kemudian adegan berganti ke dalam sebuah sekolah. Para guru sedang melakukan rapat untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam ujian. Dan di sana kita akan bertemu dengan Pak Seiji Hasumi yang bertugas sebagai guru bahasa Inggris. Dia pun memberi usul untuk mengacaukan sinyal agar para siswa tidak dapat menyontek melalui HP. Namun para guru tampak tidak antusias dengan usul ini, sehingga rapat pun ditutup tanpa solusi. Bisa dibilang kalau Pak Seiji ini adalah seorang guru yang ramah, pintar, dan berkarisma, di mana hal ini menyebabkan banyak siswa yang jatuh hati padanya. Sehingga ketika dia mengajar, semua murid menjadi antusias dan menikmati pelajaran dengan baik. Setelah selesai kelas, kita akan melihat 3 siswa yang sedang berbincang di atap sekolah. Selain membicarakan tentang pelajaran, mereka juga membahas isu kecurangan yang terjadi, di mana hal ini dilakukan oleh salah satu dari mereka sebagai bentuk keisengan belaka. Di ruang guru, seorang ayah dari siswa bernama Rina sedang melakukan protes terkait dugaan penganiayaan di sekolah. Namun pihak guru menyatakan bahwa nggak pernah menerima keluhan tersebut dan menjelaskan kalau situasi ini hanya sebuah salah paham antara sekolah, siswa, dan orang tua. Namun orang tua Rina tidak dapat menerima hal tersebut karena yakin jika anaknya merupakan korban kekerasan. Kalau kita telusuri, kondisi sekolah ini memang tidak baik-baik saja. Karena ya bisa dibilang, kalau banyak hal mencurigakan yang terjalin antara guru dan siswa. Lalu pada suatu hari, seorang murid melapor kepada Pak Seiji jika Mia telah mengalami pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh seorang guru. Keesokan hari sekolah pun kembali mengadakan ujian. Namun kini telah membuat larangan untuk membawa handphone sehingga mengumpulkannya ke dalam sebuah keranjang. Tapi saat ujian berlangsung, terlihat kalau ada seorang siswa yang tidak mengumpulkan handphonenya sehingga dia masih berusaha untuk menyontek. Tapi hal ini percuma sebab pihak sekolah telah mengacaukan sinyal di sana.
Setelah ujian, 3 serangkai itu kembali berdiskusi tentang peristiwa yang baru saja mereka alami. Namun secara nggak sadar, pembicaraan mereka didengar oleh Pak Suri. Lalu secara perlahan sang guru menghampiri dan dengan tenang berkata jika dia akan terus mengawal kasus kecurangan, serta menyatakan bahwa bukan dia yang mengacaukan sinyal di sekolah. Secara diam-diam, rupanya Pak Suri ini kerap mempelajari hal tentang Werther Effect. Bahkan di rumahnya, kita akan melihat sebuah alat semacam linggis yang berlumuran darah. FYI sedikit info ya, Werther Effect adalah sebuah istilah untuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh media akibat pemberitaan mengenai kejadian bunuh diri. Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli bernama David Phillips pada tahun 1974. Dan untuk mencegah fenomena ini, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization mengeluarkan sebuah pedoman pemberitaan bunuh diri untuk awak media. Di antaranya adalah menghindari menyebutkan metode bunuh diri dan tidak membenarkan hal tersebut sebagai solusi dari masalah hidup. Suatu hari sekolah mengadakan penyuluhan terkait kesehatan dan penyelamatan diri mengenai bencana. Terlihat kalau seluruh siswa mengikuti program dengan antusias dan semangat. Namun di tempat lain, ayah Rina kembali datang ke sekolah dengan membawa surat dari seorang siswi yang berisi sebuah pengakuan tentang adanya kekerasan di dalam sekolah. Tapi sekali lagi, pihak sekolah mengabaikan informasi tersebut, sehingga membuat orang tua Rina jengah karena merasa diremehkan. Lalu keesokan hari saat pulang sekolah, Mia bilang kalau ingin menemui Pak Seiji. Dan tanpa basa-basi, langsung memeluk dan mencium gurunya itu di atap sekolah. Dan ya, sebagai lelaki normal, sang guru ini pun terpancing, sehingga membalas ciuman dari Mia. Tapi kemesraan mereka dibuyarkan oleh suara bising dari atas. Sebab rupanya ada siswa yang berada di sana. Namun hal itu bukanlah masalah besar. Lalu dia memasang alat penyadap suara di seluruh sisi sekolah untuk kepentingan pribadinya. Scene pun beralih ke Rina. Terlihat kalau banyak botol yang berjejer di depan rumah. Dan sang ayah yang sedang menanti kehadiran anaknya secara tak sengaja membuang sebuah puntung rokok yang masih menyala di dekat botol. Di mana hal ini menyebabkan kebakaran hebat sebab ternyata botol itu berisi minyak tanah. Sehingga rumah itu langsung terbakar hebat dan ayah Rina pun tewas di dalam musibah tersebut. Atas kejadian ini, para polisi menginterogasi pihak sekolah untuk mendapatkan informasi tentang ayah Rina. Dan faktanya, ternyata ada yang mengisi botol dengan minyak tanah dan mungkin mengetahui juga kalau ayah Rina adalah seorang perokok berat. Lalu saat para detektif itu akan pulang, Pak Tsuri memperkenalkan diri dan seakan memberi kode jika dulunya Pak Seiji ini pernah mengajar di SMA Kitahara. Sementara itu seorang pria bernama Pak Kume sedang berlatih menembak dan disaksikan oleh seorang murid laki-laki yaitu Maejima. Di mana setelah sesi latihan, mereka pun pergi ke rumah Pak Kume yang terlihat mewah dan gilanya melakukan hubungan terlarang. Tapi saat di sekolah, Pak Seiji membahas hal ini kepada Pak Kume, di mana hal ini jelas membuatnya tidak nyaman karena aibnya bocor. Dan Pak Seiji mungkin saja menyebarkannya dalam waktu dekat. Sehingga kini, Pak Kume harus menuruti apapun kata Pak Seiji agar aibnya aman. Termasuk menyewakan rumahnya untuk berhubungan badan. Dan di sini pun, Pak Seiji meminta untuk diberi akses ke ruang diskusi online yang biasanya digunakan para siswa untuk bergosip. Lalu secara anonim, dia pun menuduh Tadenuma, seorang siswa yang memang terkenal nakal, sebagai pelaku yang digosipkan di dalam forum tersebut. Sontak saja pada esok hari, Tadenuma terlibat pertengkaran hebat karena hasutan online itu. Tapi pertengkarannya ditengahi oleh Pak Seiji yang memang dicap sebagai guru baik. Lalu setelah itu, dia pun mengajak Tadenuma untuk minum minuman keras sepulang sekolah secara rahasia. Tapi sayangnya itu adalah malam terakhir dia hidup, sebab Pak Seiji berniat membunuhnya.
Setelah itu scene beralih kepada Patsuri yang mengobrol dengan seorang pria bernama Keisuke dan membahas tentang Pak Seiji yang terbilang mempunyai citra sebagai guru yang hebat, di mana biasanya dia akan merasa minder saat bertemu dengan orang seperti ini. Lalu karena curiga, Patsuri mencoba melakukan penyelidikan dan menemukan kejanggalan. Seperti seringnya, guru ini keluar dari sekolah dan pekerjaannya tidak relevan dengan mata kuliah yang dahulu dia ambil. Apalagi orang tua Pak Seiji diberitakan meninggal karena tikaman di punggung. Tapi tanpa mereka sadari, percakapan mereka dengan mudah didengar oleh Pak Seiji karena telah memasang perekam suara. Lalu akibat kejadian ini, dia pun menghampiri Patsuri di dalam kereta dan membunuhnya dengan membuat seolah-olah dia tewas karena bunuh diri. Lalu Keisuke yang menyadari bahwa dirinya telah dipantau, langsung mencari di mana Pak Seiji menyembunyikan alat perekamnya itu. Tapi sayang aksinya ini malah tertangkap basah, sehingga kini dia pun langsung berhadapan dengan seorang pembunuh. Dia pun mengacungkan sebilah pisau yang sayangnya membuat dirinya dalam bahaya yang lebih hebat. Dia pun disekap dan diikat di berbagai sisi. Dan pada malam hari, dengan sadis Seiji menyolder kepala Keisuke lalu menginterogasinya perihal kecurangan ujian. Sebab menduga bahwa anak ini adalah dalangnya. Kemudian tentang informasi dari Patsuri, dia mengaku bahwa tidak memberitahu siapa-siapa tentang informasi yang dia peroleh. Namun jawaban itu tidak memuaskan Pak Seiji, sehingga menyolder mulut Keisuke. Scene beralih ke masa lalu, di saat Pak Seiji berada di Amerika dan berteman dengan seorang pria bernama Clay, di mana mereka berdua ini sama-sama seorang sosiopat dan suka membunuh. Tapi bedanya, Clay tidak membunuh untuk bersenang-senang. Walau mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, namun pada akhirnya dia melumpuhkan Clay dan membakarnya hidup-hidup. Suatu hari Pak Seiji dan Mia tidur bersama lagi. Mia kini menanyakan banyak hal, seperti mengapa pacarnya itu memiliki ponsel dari Tadinuma dan penulis testimoni di forum. Hal ini membuat Pak Seiji terganggu, sehingga dia menulis sebuah pesan anonim di mana seakan-akan Mia ingin bunuh diri karena telah dinodai oleh Pak Shibahara. Lalu saat ujian telah usai, waktunya setiap kelas melakukan kelas meeting atau membuat stand sederhana sebagai bentuk kegiatan tahunan. Hisashi pun merekam momen ini untuk dia jadikan kenang-kenangan. Dan euforia mereka bertambah ketika tahu kalau Rina telah kembali. Setelah itu Pak Seiji meminta Mia untuk ke atap sekolah. Tapi gadis ini masih berbincang tentang HP Tadinuma, sehingga membuat sang psikopat kesal, kemudian memukul dan melemparnya dari ketinggian agar terlihat seperti bunuh diri. Bahkan guru ini juga tega membunuh seorang siswa yang mencari keberadaan kawannya itu. Sang psikopat pun juga menghubungi Pak Kume untuk datang ke sekolah. Saat sampai, dia langsung melumpuhkannya dan memakai sepatu penembak yang biasa digunakan oleh Pak Kume. Dan gak lama setelah itu, sinyal di sekolah bermasalah lagi, sehingga seluruh siswa tidak dapat menggunakan ponselnya. Kini dengan leluasa, Pak Seiji membawa senapan dan menembak semua orang di lantai 1. Dia juga menyabotase speaker dan menyuruh semua siswa untuk ke atap gedung sekolah. Siswa yang panik menuruti perintah ini, tapi apa mau dikata, akses ke atap gedung malah tidak dapat dibuka. Terlihat kalau beberapa siswa yang tak terhasut berinisiatif untuk membuat barikade. Bahkan ada yang berpencar dan berniat melumpuhkan si penyusup. Tapi sayangnya, merekalah yang satu demi satu dilumpuhkan dengan sangat mudah. Saat Pak Seiji tengah sibuk mencert nama siswa yang telah tewas, dia pun malah berhalusinasi. Sebab senapannya seakan hidup dan memanggilnya sebagai partner. Kemudian menghasut agar membunuh dengan lebih antusias. Lalu sambil memakai jas hujan, dia menembaki para siswa yang telah berkumpul di lantai atas. Sehingga aksi pembantaian pun semakin gila dan membuat para siswa histeris. Be knocked the river.
Sementara itu seorang siswa bernama Kakeru yang jago memanah tampak ketakutan setengah mati melihat insiden yang baru saja terjadi. Dia pun berlari dan berusaha mencari bantuan. Untungnya dia bisa bertemu dengan orang asing yang membantu untuk menelpon polisi. Kemudian kembali ke dalam sekolah dengan harapan dapat menyelamatkan pacarnya yang bernama Satomi. Terlihat kalau Satomi berusaha turun menggunakan tali tambang karena khawatir dengan keadaan Kakeru. Namun tangannya lecet akibat goresan tali, sehingga kakinya patah karena loncat dari ketinggian. Beruntung ia akhirnya bertemu dengan Kakeru. Tapi pada waktu yang bersamaan, Pak Seiji datang dan menembak dua sejoli itu. Kini Pak Seiji membakar sekolah dan memanjat ke ruang tempat Satomi berlindung karena talinya belum dilepas. Seluruh siswa yang berada di sana pun menjadi sasaran empuk pembakaran. Yuichiro dan Reika yang masih selamat berusaha kabur menggunakan emergency landing. Tapi Pak Seiji yang mengetahui hal itu pun langsung memberondong mereka dengan peluru hingga tewas. Tapi secara ajaib, ternyata kedua orang ini masih selamat sebab mereka menggunakan jasa temannya sebagai pancingan. Kemudian pada saat yang sama, para polisi datang ke lokasi dan mengepung tempat itu. Lalu dengan skenario yang sang psikopat ini telah buat, dia pun berlagak sebagai korban dan dimintai keterangan oleh para polisi. Tapi langsung kaget ketika tahu ada dua siswa yang selamat. Seiji pun berpura-pura bangga dan ingin mendekati mereka. Namun Yuichiro langsung mengamuk dan menyalakan rekaman suara saat sang psikopat ini menembaki teman-temannya. Lalu karena bukti tersebut, sang psikopat langsung ditangkap dan Mia bangun dari pingsannya. Lalu film pun selesai.